Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga Allah selalu memeluk dan selalu memudahkan urusan kita. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini abadan abada. Ya Allah, wahai Zat yang tidak pernah tidur, jangan bebankan semua urusan kami kepada kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami mengurusi urusan kami sendiri kecuali Engkau membantu setiap urusan yang kami lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah selalu membimbing kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku pendengar Purnama CD dimanapun berada, mari kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mari kita mencoba berjuang menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Sesungguhnya barometer orang dicintai Allah itu bukan yang omsetnya naik, bukan yang kekayaannya bertambah, bukan yang kecantikannya bertambah, tetapi orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya adalah orang yang gemar membuat dirinya faqih terhadap agamanya. Maka mari kita jadikan momen ini dalam rangka kita menuntut ilmu, membuat kita paham terhadap agama kita, membuat kita paham dan mengerti terhadap tuntunan agama kita. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar kisah hikmah dari seorang laki-laki yang diriwayatkan bernama Luqman. Dan kisah ini ditulis di dalam kitab Nawadir milik Syekh Shihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi. Bagaimana ceritanya? Ketika suatu saat Luqman yang bijaksana ini diminta oleh seorang raja untuk menyembelih seekor kambing. Lalu raja ini berpesan kepada Luqman, "Luqman, selesai engkau menyembelih kambing, bawakanlah untukku bagian terbaik dari kambing yang engkau sembelih." Lalu Luqman ini menunaikan perintah rajanya. Ia menyembelih kambingnya, ia kuliti, ia bersihkan. Lalu ia datang kepada rajanya membawa 2 bagian terbaik dari kambing itu. Tahukah saudaraku apa yang Luqman bawa? Ternyata Luqman membawa bagian lidah dan hati dari kambing ini. Sang raja pun menikmati masakan yang telah Luqman siapkan. Di kemudian hari sang raja kembali meminta permintaan yang sama. Ia berkata kepada Luqman, "Wahai Luqman, sembelihkan untukku 1 ekor kambing lagi. Tapi kali ini bawakan kepadaku bagian terburuk dari kambing itu." Lalu Luqman pun melaksanakan tugas dari rajanya. Ia menyembelih kambing, mengolahnya, lalu ia datang membawa bagian terburuk dari kambing itu. Saudaraku, kita berpikir bagian terburuk dari kambing itu adalah bulu. Kita berpikir bagian terburuk dari kambing itu adalah usus. Atau kita berpikir bagian terburuk dari kambing itu adalah lambung. Tapi ternyata Luqman datang kepada rajanya membawa bagian yang sama dengan bagian yang pertama. Ia datang membawa hati dan lidah untuk rajanya. Sang raja mulai penasaran. "Wahai Luqman, tidakkah engkau salah dalam menjalankan perintahku? Kenapa wahai rajaku? Ketika aku meminta engkau membawakan sesuatu yang terbaik, engkau membawakan lidah dan hati. Saat ini aku memintamu membawakan hal yang terburuk dari kambing, engkau datang membawa lidah dan hati." Kemudian Luqman menjawab, "Wahai rajaku, tidakkah kalau 2 bagian ini baik, adakah sesuatu yang lebih baik dari keduanya? Dan apabila 2 bagian ini buruk, adakah sesuatu yang lebih buruk dari keduanya? Maka ketahuilah, sesungguhnya bagian terbaik dan terburuk dari seseorang, bahkan hewan sekalipun, adalah hati dan lisannya. Ketika hatinya baik, maka lisannya baik, insya Allah imannya baik. Ketika hatinya buruk, lisannya buruk, maka imannya pun buruk. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadatil jasadu kulluh." Tidakkah Rasulullah telah mengingatkan kita di jauh-jauh hari? Sesungguhnya di bagian tubuh kita itu ada segumpal darah, segumpal daging, yang apabila gumpalan itu baik, baiklah kehidupan kita semuanya. Dan apabila bagian itu buruk, buruklah kehidupan kita semuanya. Ala wahyal qalb. Dan itulah yang dinamakan hati. Maka saudaraku, tidak akan lurus iman seseorang
sebelum lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang sebelum lurus ucapannya. Maka mintalah kepada Allah, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, mintalah kepada Allah, setiap yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang baik. Setiap yang keluar dari mulut kita adalah ucapan yang bermanfaat. Setiap yang keluar dari lisan kita adalah ucapan yang membawa hikmah bagi saudara-saudara kita. Semoga Allah menjaga rusaknya hati kita dan lisan kita dari ucapan, dari perbuatan, dari prasangka yang buruk. Dan semoga bulan Ramadan ini menjadikan lisan kita ikut berpuasa, hati kita ikut berpuasa dari keburukan-keburukan ucapan dan dari keburukan-keburukan prasangka. Demikian saudaraku, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kebaikan. Selamat berjuang, melanjutkan ibadah-ibadah, melanjutkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Semoga kita keluar dari Ramadan ini membawa ampunan. Semoga kita keluar dari Ramadan ini membawa derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.